Nin, handphone kamu. Oh iya, aku lupa. Makasih ya, Mas. Ya. Nanti kamu pulang ngajar jam berapa? Saya jemput ya? Gak usah, Mas, aku sendiri aja. Lagi pula bisa aku ngajar, aku juga mau ke pengadilan. Nanti aku sama sopir ya. Beneran bisa sendiri? Selamat pagi, Din. Pagi, Pak Al. Selamat pagi. Oh iya, Pak. Kemarin saya sudah ketemu dan bicara sama Pak Randy, asisten Bapak. Biar ini juga udah cerita sama saya. Din, hebat banget suami lo. Niat banget selidikin masalah ini. Bahkan semalam, Pak Randy datang bersama pelukis sketsa wajah untuk menggambarkan wajah pelaku penyerangan itu, supaya lebih mudah diselidiki. Gue yakin, Din, orang yang sudah nyerang gue pasti orang yang sama yang udah nyogok orang itu juga untuk memberatkan lo, Din. Terlaluan emang tuh orang. Yaudah, Din, gue duluan ya. Ada kelas pagi soalnya. Duluan. Soal saksi itu, saya... Gak usah dibahas lagi ya, Mas, soal itu. Untuk masalah penyerangan Rafael sama Mas Nino, aku yakin kau bukan kamu orangnya. Terima kasih kamu udah percaya sama saya. Saya pasti akan temukan orang. Aku masuk dulu ya. Semangat ngajarnya ya. Iya, Pak Rafael bilang dia sempat ngelihat orang yang menusuk Pak Nino lagi bicara dengan Bu Elsa. Elsa? Iya, Pak. Jadi orang ini kenal sama Elsa? Saya kurang tahu, Pak. Tapi katanya waktu kejadian itu adalah Mbak Elsa nabrak motornya dan memberi ganti rugi ke dia, Pak. Di luar dari itu katanya mereka nggak saling kenal. Kalau memang benar Elsa yang mendalangi kejadian itu, mau dia apa ya? Kenapa dia ngelakuin itu? Apa yang mau ditutupi Elsa sampai dia harus menyerang suaminya sendiri? Handphone Elsa masih nggak aktif kan? Sayang, aku boleh pamit keluar sebentar ya? Aku beli handphone baru dulu, soalnya kan handphoneku rusak. Kamu nggak apa-apa ya kalau aku tinggal sendirian dulu? Bukannya kamu tadi agak kurang enak badan? Buktinya tadi ada mama di sini, kamu kelingan. Udah sih, istirahat aja. Tapi aku butuh handphone untuk komunikasi, sayang. Nanti kalau misalkan aku mau ngurusin schedule pemotretan aku gimana? Ya udah pakai handphone aku aja. Duh, mana berani gue hubungin Matteo pakai handphonenya Nino. Udah, dengerin aku. Kamu tenang aja, aku nggak apa-apa. Ya? Aku baik-baik aja. Ya udah, hati-hati. Ya udah. Aku cuma sebentar kok perginya. Ya udah ya sayang ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Al, Saya mau bicara sama kamu. apa? Saya udah nggak ada urusan lagi ya sama kamu. Kamu kenal orang ini kan? Sial, ternyata Kak Rafael lihat muka Matteo. Gawat. Saya nggak kenal sama dia. Gak usah berkelit, Elsa. Aku. Siapa dia? Kenapa maksa ya? Saya bilang nggak kenal ya nggak kenal. Gak usah berkelit. Kasih tahu saya apa urusan kamu sama orang ini. Dengar ya Al. Jangan nuduh saya yang aneh-aneh. Saya nggak kenal. Oke? Oke. Sekarang kamu bisa berkelit, Elsa. Tapi kamu dalam pengawasan saya. Kalau sampai terbukti kamu ada di balik semua ini, saya pastikan kamu tidak akan lolos. Kamu tidak akan bisa sembunyi. Karena saya pasti akan menemukan kamu. Tenang Elsa, tenang. Aldebaran cuma menggertak. Dia nggak punya bukti. Dia nggak bisa sembarangan. Din, sorry, tadi ada yang kelupaan. Ada yang mau gue kasih ke lo. Kasih apa, Kak? Nih, Ini nomor telepon siapa? ini nomor telepon Pak Sodikin. Satpam yang menjadi saksi di persidangan lo. Dia kan udah ngaku kalau saat itu dia disogok untuk memberatkan lo, Din. Ya, kali aja lo sama suami lo pengen cari tahu soal ini lebih jauh. Jadi lo bisa ngubungin nomor ini. Makasih banyak ya, Kak. Makasih udah selalu baik sama aku. Itu kan tugasnya abang, Din. Makasih ya. Lo harus bahagia selalu ya. Iya. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Oke, hati-hati. Makasih ya. Gue harus hubungin Matteo. Jangan sampai dia bocor dan buka mulut soal gue. Halo, Kamu di mana sekarang? Udah keluar kan dari Jakarta? gua di Jogja. Bagus. Sekarang kamu dengerin saya. Kamu itu harus hati-hati. Karena di sini banyak orang-orang yang lagi cari keberadaan kamu. Jadi kamu harus sembunyi. Dan kalaupun kamu sampai ketahuan, saya peringatkan jangan pernah sebut-sebut nama saya. Mending sebelum balik ke rumah sakit, gue beliin makanan buat Nino. Nino pasti bosen banget makan makanan rumah sakit. Ya. Kamu kenapa sih?
sih dari tadi kok ngeliatin handphone aja terus? Aku pengen nelfon Andin, pengen tahu keadaannya Andin gimana sebetulnya. Terus? Ya kan tinggal telepon aja, apa susahnya? Aku lagi nahan diri, Ma, untuk tidak terlalu ikut campur. Aku pengen Andin dan Al menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau mereka nggak butuh bantuan Papa, ya Papa nggak akan bantu apa-apa. Tapi rasanya gimana, Ma, ya? Ada rasa khawatiran dalam diri Papa. Andin kan kemarin udah pulang ke rumah Al. Itu tandanya masalah mereka udah selesai dong. Iya, Andin pulang. Dan Papa juga yakin Andin masih sangat mencintai Al. Tapi masalah dalam rumah tangga mereka tuh berat sekali loh, Ma. Sangat berat. Andin punya trust issue sama suaminya sendiri. Dia sulit untuk bisa mempercayai Al lagi, Ma. Itu berat loh, karena kepercayaan itu adalah salah satu fondasi dalam rumah tangga. Tapi Mama rasa itu hal yang mudah buat Andin. Andin itu kan anaknya tulus. Jadi sepertinya dia bisa memaafkan Al. Tapi kesalahan terakhir Al itu sangat berat loh, Ma. Yang membakar restoran. Bukan. Ini lebih berat lagi. Lebih besar lagi. Apa? Andin bilang. Sebentar, Ma, Pak Thomas telepon. Aku angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Thomas. Ya gimana rencana kita? Ya saya sih ngikut aja. Emangnya Al melakukan apa lagi sih? Andin gimana ya? Apa dia jadi nggak yakin lagi dengan keputusannya untuk menarik gugatan cerai setelah mendengar kata-kata Rafael? Tapi tadi dia bilang kalau dia percaya. Kalau Andin sampai pergi lagi, Rena pasti akan sangat sedih. Masuk. Selamat siang, Pak. Sudah selesai ditandatangani berkas-berkasnya? Saya belum selesai baca, nanti saya kabarin ya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi. Fokus, Al. Fokus dong, Al. Fokus. Lo baca berkas begini aja, lo gak selesai-selesai dari tadi.